Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat pengawas pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Harminto MSI. Yang terhormat narasumber praktisi dari Universitas Muhammadiyah Metro, Ibu Sri Ratnaning Rahayu SEMM. Yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah Waisulan, Bapak Dedi Tridasa SHMH. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Staf Tata Usaha SMK Mulan. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan hadir memenuhi undangan acara Sarasehan Pembelajaran Mendalam Program SMK PK Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam tahun 2025 di SMK Mulan pada hari ini. Semoga kita sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah. Tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata saya Rahmatika, pembuka acara. Selanjutnya saya di sini Rahmatika sebagai pembawa acara. Untuk itu marilah kita semua buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars SMK Nasional. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Selanjutnya pembacaan doa. Kami persilahkan kepada Bapak Qadhi Muslim SPDI untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, berkahilah kami. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalani aktivitas mendidik anak-anak kami dan siswa-siswi di sekolah kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu ikhlas dalam berjuang dan bekerja dalam membangun akhlak. Amin. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Qadhi Muslim SPDI. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMK Mulan kepada Bapak Dedi Tridasa SH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam
dan minta surat-suratnya yang diupload di roadmap sama kita kirim di kementerian. Padahal itu kita di level yang Masya Allah harapannya ada 6 lokal. Ketambahannya karena kita punya 21 rombel dan kelas kita hanya ada 13. Nah itu kelasnya, sisanya RPS dan kita punya 6 jurusan, ada 2 jurusan yang belum punya RPS. Dan ini janji Mulan kalau itu terpenuhi siswanya bisa di angka 800, 900 bahkan 1000 Bang. 800 lah ya Bang kita ya. Tidak muluk-muluk 800. Kalau 800 ya nggak ini lah sesuai janji. Jadi janji lagi-lagi. Yang kedua yang kami hormati Ibu Sri Ratnaning Rahayu. Ini ada yang manggil Bu Sri, ada yang manggil Bu Ayu. Bu Yayu. Nah ini di SMK Mulan, selamat datang di SMK Mulan Ibu. Praktisi, narasumber praktisi dari Universitas Muhammadiyah Metro. Dan Bapak Ibu guru yang alhamdulillah semangat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh antusias. Pesan bahwa tidak mengapa kita berbuat melampaui jam waktu yang sudah ditentukan. Mungkin ada teman-teman kita yang menikmati hasil kerja kita, duduk-duduk santai sambil menikmati hasil kerja kita. Tetapi belum tentu dia menikmati apa yang dia lakukan, dan belum tentu dia nyaman dengan apa yang dia perbuat. Satu hal yang perlu kita ingat, kita adalah insan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh teman sejawat kita, sehingga tidak mengapa bekerja melampaui batas waktu. Sering saya ulang-ulang kembali bahwa semangat SMK Mulan adalah semangat seperti angin, sehingga nanti baju putih mungkin di periode depan kita kasih jatah semua baju putih. Kalau sekarang batik, seragam kita ini ada 6, bajunya udah dikasih di SMK Mulan 5 apa 4? Merah, batik, bukan merah yang dari bulan, merah, batik, FGM, batik Lampung. Nah, batik 4 dari kasih, nanti kasih satu lagi yang baju putih itu. Saya ingin pakai logo kita Mulan, semangat seperti angin. Kenapa semangat seperti angin? Angin itu mendorong layar karena tahu kapal sedang berlayar. Angin nggak peduli ada yang duduk-duduk menikmati dia, menikmati udaranya, ini tetap berhembus. Bahkan angin juga tahu ada yang semangat mendayung, angin tetap berhembus. Angin juga tahu sebenarnya ada yang diam-diam mencoba membocorkan kapal, angin tetap berhembus. Kenapa begitu? Karena kapal harus tetap berlayar dan menuju tujuan. Karena ketika kapal itu bocor, maka kita akan tenggelam bersama-sama. Semangat seperti angin ini kita tanamkan dan jadi logo Mulan. Jadi logo Mulan kalau punya MTM itu semangat melayani Indonesia. Nah, karena levelnya dia sudah di level stabilitas kualitas. Kalau ini kita masih stabilitas kuantitas dan stabilitas berbenah ke arah yang lebih baik. Sehingga moto kami Mulan untuk Indonesia, semangat seperti angin. Nah ini saya berharap itu nanti di baju putih Pak Hendri, konsep itu dan ini tanamkan di diri kita, sehingga yang hari ini sampai sore, yang hari ini sampai ini ya itu angin. Angin itu nggak siang, nggak malam, nggak kapanpun berjalan. Gitu. Kalau kontes sama Pak Hendri, berarti angin putih beliung, angin badai, angin ini beda lagi, gitu. Ya. Itu yang saya sampaikan untuk membangkitkan hati Bapak Ibu sekalian. Iya, jujur saja, saya paham perasaan Bapak Ibu yang pulang sampai sore, yang ini, saya paham benar, paham perasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berharap itu semua, dan yakinlah ini saya sampaikan, ini semua menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan ini nanti yang menarik tangan kita ke surga.
dengan majunya SMK Mulan, dengan perubahan SMK Mulan dari keingat, kinerja dan etos kerja, kemampuan stop Pak. Memang di SMK Mulan ini kepala sekolah dia teratur Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa lah. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kegiatan ini sukses dari awal sampai akhir, tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya berharap semangat teman-teman masih semangat seperti Amin. SMK bisa. SMK Mulan, Kampus Mulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dedi Tridasa SH. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah materi kegiatan sarasehan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Harminto MSI selaku pengawas pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Harminto MSI, kami persilakan. Selamat siang, tapi Ibu. Ya, Bu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mulan, juga Dedi Tridasa, Ibu Sri dari UMI, Direktur ya, dan juga perwakilan dari Bekasi ya. Teman-temanku pelajar SMK Mulan yang berbagai yang insya Allah menjadi sebuah pendekatan baru di dalam pengelolaan kelas kita, dalam pengajaran kita, untuk meningkatkan layanan kita, untuk menciptakan anak-anak kita nanti 3 tahun ke depan yang mempunyai 8 IPK. Sekolah ini sebelum minimal 800 siswa aja. Masih ingat Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, tunggu saya dulu ya, jadikan sekolah ini sawah, ladang, dan tempat bermasyarakat Bapak Ibu sekalian. Tidak usah kemana-mana. Selesai di rumah, yang kita miliki pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, sekali lagi, ya, saat itu kemarin-kemarin pembelajaran kita dikatakan tadi sampaikan masih surface learning, belum deep learning, belum enggak. Akibatnya apa Bapak Ibu? Output kita, ya, alumni kita, ya, ketika kita kembalikan ke dunia kerja tidak match, tidak 400 perusahaan, ada 400 perusahaan, 4.000 sampai 5.000 perusahaan besar dan menengah, yang grup-grup menengah kecil harus dihitung. Artinya pasar kerja itu luar biasa banyak. Bapak Ibu, kita tidak hanya berhenti di kompetensi aja, ya, yang nanti bahan kajiannya tidak lanjutnya ketika kerja saja berjalan. Pak Kosin, permasalahannya apa Bapak Ibu? Dari semenjak saya bujak, saya ngajar, Bu Sri, ya, Pak Dedi, yang jadi masalah apa? Mesti tidak ngeling dan tidak ngemen. Adalah yang ketika ada kepedulian dari dunia kerja terhadap sekolah. Yang pertama syaratnya itu apa? Guru-gurunya kenalin diajak ke dunia kerja. Teknologi alat-alatnya sampai ke sekolah. Jadi kita bisa dan belajar otomotif. Ya, sudah sebenarnya CP-nya sudah hibrid. Yang otomotif siapa? Iya Pak ya, sudah hibrid ya, CP-nya. Tapi alat-alat kita enggak tahu Bapak Ibu sekarang. Kapan mau match-nya? Permasalahan kedua, diakui juga oleh Ketua Forum CSR kemarin. Kenapa banyak sekali pengangguran? Sarana kita dalam pembelajaran mendalam dalam konteks alumni. Silakan.
Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu sekalian yang jika ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mohon dijawab. Pak Harito sudah tahu jawabannya. Oke, terima kasih. Ya. Apa masalahnya? Kepada diam semua Pak. Karena saya mantan ketua BKK saja Pak, sebenarnya masalahnya komunikasi. Jangan kami sekolah yang aktif. Kalau sekolah yang aktif, Bapak juga tutup tembok marketing tinggi, kita kan masuk ke perusahaan lah korupsi yang aktif ke sekolah. Wajib terjawab. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, sangat menjawab ya Bapak ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Andes Harminto MSI. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Harminto MSI. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama materi kegiatan sarasehan pembelajaran mendalam yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Retnaning Rahayu SEMM selaku praktisi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kepada yang terhormat Ibu Sri Retnaning Rahayu SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Jangan-jangan saya yang nggak semangat. Tapi saya tetap semangat. Saya mau melanjutkan sedikit tadi ya tentang bagaimana kita pembelajaran mendalam di learning yang membuat kita itu bisa match dengan industri, dengan Budi. Kalau tadi kebutuhannya apa, itu memang kadang memang tidak tersampaikan, juga nggak bisa kepakai di industri. Kalau nyuruh industri datang itu mungkin ya ada beberapa industri aja yang mungkin yang seperti itu yang memang adaptif, dia melakukan seperti itu. Tapi kalau saya boleh menyarankan juga mungkin dari dua arah. Dari sini mungkin yang pihak Wakahumas yang rajin untuk keluar, mungkin iya jangan nyogrok aja di kantor gitu Pak ya. Jadi kalau saya pernah ke Universitas Muhammadiyah Gresik, itu kepala humasnya perempuan. Pemda Gresik itu akan mengadakan perona. Bahkan hebatnya lagi, Universitas Muhammadiyah Gresik itu dapat jatah ASN. Dapat jatah, kata dia, kalau misalnya rekrutmen itu dapat, bukan jatah langsung dapat enggak, tapi ada link untuk rekrutmen yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Artinya itu kerjasama itu memang ya dua arah. Jadi kalau tadi industri datang, kadang-kadang memang apa ya, nggak semua industri, tapi memang perlu mental baja dan kebesaran hati untuk temboknya tinggi-tinggi tadi kita untuk masuk. Saya termasuk yang kadang-kadang kalau perusahaannya itu malah saya nggak gitu kenal, itu malah mental saya baja. Tapi kalau saya udah ketemu perusahaan yang saya tahu jajarannya, orang yang dalam tanda kutip wangel-wangel, itu rada-rada mikir buat strategi gimana. Sedikit saya berbagi cerita. Universitas Muhammadiyah, di suatu saat kami kerjasama, saya waktu itu dengan Vkom, FEB dengan Vkom kerjasama dengan Universitas Dianuswantoro Semarang. Dia nanya, MOU ini ada berapa Bu? Pas dilihat yang industrinya tidak sesuai dengan standar Udinus. Jadi di dunia Udinus itu banyak banget dia ini kerjasama industri. Rata-rata sepanjang itu mereka punya kerjasama. Saya tahu banget humasnya itu juga mobile keliling. Terus bahkan mereka membranding sekolahnya juga dengan prestasi mahasiswa. Saya tadi sempat bahas Arhan, Pratama Arhan, itu salah satu mahasiswa di sana. Kan dijadikan komoditi banget sama kampusnya. Kalau mau ketemu Pak Pratama Arhan,
kuliah di Uninus gitu kan, padahal perantamaannya Jepang. Perusahaan di Lampung Tengah, GGF, Great Giant Food, mungkin sini punya kerjasama ya? Belum. Saya itu modal nekat Pak, saya datang, terus kata pihak General Affair-nya, kerjasamanya dibilang, Ibu sudah ada 44 universitas yang bekerja sama dan kemarin sudah perpanjangan semua. Sepertinya Ibu belum bisa masuk tahun ini. Tahu saya bilang apa Pak? Saya kan Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Hendri mungkin boleh Pak? Bapak boleh di situ, boleh saya jadi mundur Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, kalau sekiranya tadi memang pembahasan mengenai limit and match yang cukup lumayan agak sedikit ribet memang. Karena diakui atau tidak, kalau untuk pihak sekolah insya Allah sudah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa dari MOU dan segala macam. Bahkan yang Ibu bilang tadi, dia mau ngerayu gedek, dia mau ngerayu gedek. Terkadang memang itu yang menjadi kendala kita. Apa yang diinginkan oleh perusahaan itu kita tidak tahu. Memang itu menjadi kendala yang utama. Cuman di sisi lain, begitu kita tahu, kita arahkan anak untuk mengejar itu, justru anak-anak yang malah kadang berbelok arah, seolah-olah dengan adanya itu mereka terbebani hal-hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sebenarnya berat banget, sulit Pak memang ya. Giliran kita sudah menyiapkan itu, terus sekarang ini anak-anak ini kan memang terkenal dengan kaum rebahan ya Pak. Iya kan? Itu anak-anak Gen Z, anak saya pernah bilang ini, tidak sama antara bunda waktu dulu dibesarkan sekolah dengan kami. Mungkin bunda itu dibesarkan dengan segala kesulitan, tapi kami dibesarkan dengan segala kemudahan. Dia bilang gitu. Jadi kalau bunda membandingkan ketangguhan bunda dengan ketangguhan kami, jelas beda, kata dia gitu. Kita beda ketangguhan, kata dia gitu. Dalam hal tertentu kita berbeda. Ini anak saya sendiri Pak yang musuh, yang SMA dia bilang. Jadi jangan samakan antara kami dengan bunda. Kata dia, generasi kami beda, kata dia gitu. Tapi beberapa hal kami memiliki nilai lebih daripada generasi bunda. Kami lebih adaptif teknologi daripada bunda, kata dia gitu kan. Kemudian mungkin kami memiliki kemampuan bahasa yang lebih global, kata dia, daripada bunda. Dia ngeyel Pak anak saya itu Pak. Saya pikir-pikir benar. Tapi saya ini pinginnya gini Pak. Ya tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita itu dulu mendapat pendidikan apa, minimal kita samalah mendidik anak itu juga. Atau harusnya lebih keras daripada kita kan Pak, sehingga dia lebih tangguh ke depannya. Tapi kadang-kadang anak sekarang ini, ya itu tadi mungkin dibesarkan dengan kemudahan, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, hari ini luar biasa kebersamaan kita dalam sarasehan pembelajaran mendalam atau deep learning. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Kalau ada salah kata maupun perbuatan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Sri Retnani. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Sri Retnani Rahayu SNM. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi acara sarasehan pembelajaran mendalam
Program SMKPK skema penguatan pembelajaran mendalam tahun 2025 di SMK Mulan pada hari ini. Untuk itu, marilah kita menutup acara hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya Rahmatika undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis.